Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada sore atau malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali pada acara ngaji virtual, membaca bersama, mengaji dan juga belajar kitab Al-Bi'ah wal Hifadz 'alaiha min Manzur Islami karya Syekh Ali Jum'ah. Semoga ngaji kita pada sore atau malam hari ini membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa bersemangat untuk terus melaksanakan ajaran beliau sehingga kita layak mendapatkan syafaat uzma di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai ngaji seperti biasa, kita akan membaca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW dan semua guru-guru kita, terutama muallif hadzal kitab Syekh Ali Jum'ah. Semoga apa yang kita baca pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana alaqatut taskhir ya. Bagaimana Allah sudah memberikan kita hak taskhir untuk menundukkan bumi, untuk mengambil manfaat apa yang ada di bumi. Jadi kita harus memahami dengan tepat makna taskhir itu bukan untuk menguasai, mengeksploitasi bumi untuk kepentingan kita, bukan, tapi bagaimana kita bisa yang pertama menjadikan bumi ini sebagai pusat ilmu pengetahuan yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga bumi dan alam raya ini adalah ayat kauniyah. Ya. Seperti kemarin kita pelajari bahwa ayat-ayat Allah itu baik berupa ayat qauliyah, Qur'aniyah, dan ayat kauniyah, dua-duanya sama penting. Jangan sampai kita kemudian lebih mementingkan ayat-ayat Qur'aniyah, kita tersinggung misalnya ketika ada penafsiran yang salah atau ada ayat-ayat yang diganti misalnya oleh pihak-pihak tertentu, tapi kemudian kita diam saja, kita abai ketika ayat kauniyah alam raya ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, berarti kita memiliki pandangan yang timpang terkait dengan dua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa taskhir ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita punya kekuatan ya. Jadi semua terjadi karena kuasa Allah. Untuk membuktikan itu, kemudian Syekh Ali Jum'ah memberikan beberapa dalil, bukti-bukti ya, bahwa banyak cerita-cerita yang dituangkan dalam Al-Qur'an misalnya ketika Allah memberitahu kepada kita bahwa mereka yang disembah oleh manusia selain Allah tidak akan mampu menciptakan binatang lalat ya yang sangat kecil yang kita anggap sebagai binatang yang lemah. Meskipun mereka yang disembah oleh manusia itu bersatu padu mengumpulkan kekuatan untuk mencoba menciptakannya, mereka tidak akan mampu. Dan bahkan ketika terjadi sesuatu kepada mereka yang disebabkan oleh binatang yang sangat kecil, mereka tidak mampu menghalaunya. Kemarin saya berikan contoh bagaimana ketika telinga kita kemasukan semut misalnya, padahal kita sebesar ini ya, kemudian ada semut yang sangat kecil yang seringkali kita remehkan, kita anggap lemah, masuk ke telinga kita sudah merasa sangat kesakitan. Saya pernah merasakan sangat sakit dan
Dan ini menunjukkan bahwa kita yang diberi hak taskhir tadi itu tidak ada apa-apanya ya dibanding kuasa Allah yang tiada batas. Jadi semua yang terjadi di alam raya ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah memberikan kita hak taskhir, kita diberi keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lain, tapi keistimewaan itu sudah seyogyanya kita jadikan sebagai media untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan membaca alaqah bainal insan wal ard ya, bagaimana hubungan antara manusia dengan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alaqatu bainal insani wal ard, hubungan antara manusia dan bumi. Innal alaqatal mutasawwarata fil manzuril islami bainal insan wal ard la hiya ad'a ilal ulfah wal irtibat bainahuma fadlan 'anil muhafadhati wat tanmiyah awil iktisar 'ala tafakkur wat tadabbur. Fal alaqatu bainal muslim wal ard taduru fi thalathati mustawayat. أدناها وأقربها مستوى الانتفاع بالتسخير وهو ما يتعلق بالجسد وأوسطها مستوى التفكر والاعتبار وهو ما يتعلق بالعقل وأعلاها مستوى المحبة والألفة وهو ما يتعلق بالروح. Beliau menjelaskan bahwa hubungan yang digambarkan oleh Islam antara manusia dengan bumi itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita sebagai manusia untuk betul-betul menghargai, menghormati bumi ini. Jadi ada 3 level ya, ada 3 level hubungan antara manusia dengan bumi. Yang pertama, yang paling rendah, level yang paling rendah adalah hubungan kita dengan bumi itu adalah hubungan untuk mengambil manfaat atau mengambil kekayaan yang ada di bumi untuk kepentingan kita. Ingat secukupnya ya, jangan kemudian ini difahami tanpa batas, harus secukupnya. Ini adalah level paling rendah dan ini hubungannya dengan fisik. Jadi kita menanam padi misalnya ya, kemudian memanennya, tidak hanya padi, tumbuh-tumbuhan yang lain, buah-buahan, sayur-sayuran, kita ambil semuanya, kita panen yang semuanya itu bisa tumbuh subur karena atas kuasa Allah, semuanya atas kuasa Allah, dan karena kesuburan yang ada di bumi ini, ya, itu semuanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Ya. Jadi ini adalah level yang paling rendah untuk kepentingan jasmani saja. Di sini kepentingan jasmani manusia tidak ada bedanya dengan kepentingan jasmani makhluk yang lain, sama dengan binatang-binatang misalnya. Makanya kalau ada anekdot ya, ketika puasa, kalau puasa cuma sekedar tidur aja sepanjang siang, nggak makan, tidur, bayi juga bisa, sapi juga bisa tidur aja nggak makan misalnya. Nah, itu karena memaknai puasa hanya sekedar tidak makan dan minum. Ya. Nah, kembali tadi pada hubungan antar manusia dengan bumi, level yang paling rendah adalah level mengambil manfaat atau mengambil kekayaan yang ada di bumi secukupnya. Ini level jasadiyah untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, level yang kedua, mustawat tafakkur wal i'tibar. Level yang kedua adalah di mana kita menjadikan bumi ini sebagai media untuk tafakur, untuk i'tibar, mengambil ibrah, mengambil ilmu pengetahuan, ya, yang kemudian menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam raya ini sebagai media yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mustawa yang kedua. Nah, ini ya ta'allaqu bil aql, berhubungan dengan logika manusia. Ya. Kemudian wa'alaha mustawal mahabbah wal ulfah. Level yang paling tinggi adalah level cinta kasih. Jadi kita memang mencintai bumi. Orang cinta itu ketika ditanya misalnya, kenapa saya mencintai suami saya? Tidak ada alasannya. Ya. Ya itu mungkin kenapa dikatakan misalnya cinta itu buta misalnya. Ditanya kenapa cinta, nggak ada alasannya. Yang penting cinta saja.
Seperti dalam qasidah Burdah misalnya disebutkan bahwa orang yang sedang mencintai itu seperti orang tuli, somam. Ya. Mengapa? Karena yang nampak di hadapan orang atau benda yang dicintainya itu adalah yang indah-indah. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, apapun yang dikatakan orang, ya kita tidak peduli. Nah, ini adalah level yang tertinggi. Wa huwa ma yata'allaqu biruh. Ini berhubungan dengan ruh, ya, dengan perasaan. Kalau tadi akal kemudian jasadia itu apa namanya tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, kemudian juga kebutuhan akal untuk mengembangkan nalar pikir manusia, yang ini berhubungan dengan ruhaniyah manusia, ya, perasaan manusia. Kemudian ada banyak dalil yang baik dalil Qur'aniyah atau dalil dari sunnah Rasul atau ahadits Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana relasi antara manusia dengan bumi. Ya. Yang pertama, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Sesungguhnya Allah telah menumbuhkan kalian minal ard. Artinya ini meskipun kita ini secara fisik ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan secara fisik kita keluar dari perut atau rahim ibu kita sesama manusia, tapi sebetulnya kita ini tercipta dari bumi, tercipta dari tanah. Ya, jadi kita ini diciptakan dari tanah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita ini diciptakan dari bumi, tumbuh dari bumi, dari bawah bumi. Summa yu'idukum fiha fayukhrijukum ikhraja. Kemudian ketika kita mati, kita juga dikembalikan ke bumi. Dan ketika nanti di hari kiamat, Allah juga akan membangkitkan kita dari bumi. Ya. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, itu dari tanah. Ya. Meskipun kita sendiri tidak tercipta dari tanah secara langsung, tapi kita mewarisi sel-sel tanah yang ada pada nenek moyang kita pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam dan kemudian Ibu Hawa. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa siklus kehidupan manusia itu berasal dari bumi, kemudian nanti akan kembali ke bumi dan akan dibangkitkan lagi juga dari bumi. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, sesungguhnya Allah menjadikan bumi ini sebagai tanah yang lapang, yang luas, ya, litasluku fiha, agar kalian berjalan di atasnya. Fawalaul insan lil ard wa haninuhu ilaiha yushbihu haninal ibni ila ummihi fa innahu minha khuliqa wa min khairiha ya'kul wa yashrab wa fi ahdaniha yudfan. Maka menurut Syekh Ali Jum'ah, penafsiran ayat ini adalah harusnya manusia itu mencintai bumi seperti dia mencintai ibunya. Mengapa? Karena dia diciptakan dari bumi, ya, seperti sebagaimana manusia dilahirkan oleh ibunya, ya. Fa innahu minha khuliqa, diciptakan dari bumi, wa min khairiha ya'kul wa yashrab, dan kita ini semua makan dari kebaikan atau dari hasil bumi, ya. Wa fi ahdaniha yudfan, dan kemudian kita juga akan dikuburkan dalam gendongan bumi. Maka ini sama dengan ibu yang telah melahirkan kita, yang memberi kita makan, yang menggendong kita dalam kondisi kita masih lemah. Ya. Konsep ibu bumi itu sudah dikenal sebetulnya dalam sejarah manusia. Dalam relief-relief dan juga cerita-cerita pada abad pertengahan misalnya, digambarkan bumi atau alam raya ini sebagai female, sebagai laki-laki, sebagai seorang ibu, baik ibu yang menyayangi, yang memberi makan, ya, kemudian juga ibu yang punya kekuatan luar biasa, yang kadang marah, ya, ketika terjadi bencana alam, mereka menganggap bahwa ibu mereka ini sedang marah, dan kekuatan ibu yang sedang marah itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari.
Oleh karena itu masyarakat pada sejak zaman dahulu ya, ketika mereka misalnya ingin menebang pohon misalnya, kemudian mengambil hasil bumi, mereka melakukan penghormatan dulu, ritual-ritual ya, meskipun ini dalam Islam nanti bentuknya berbeda ya. Tapi ritual-ritual tersebut sebagai bentuk penghargaan mereka kepada ibu bumi mereka. Jadi mereka memberikan sesembahan dulu ya, karena bagi mereka bumi ini adalah ibunya. Sebelum panen misalnya, dan ini masih tetap kita dapatkan pada tradisi-tradisi Jawa ya, tradisi Jawa kuno di Indonesia, itu ketika sebelum panen misalnya mereka selamatan dulu ya, kemudian meskipun dulu namanya bukan selamatan ya, ketika Islam masuk kemudian berubah nama menjadi selamatan, kemudian seperti ide Gus Dur ada pribumisasi Islam ya, ada adaptasi di sana, kemudian yang sekarang berlaku di tengah masyarakat Muslim misalnya ada selamatan, meskipun ini juga mulai banyak yang punah ya. Nah, selamatan-selamatan tersebut atau ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada ibu bumi mereka, bumi yang mereka anggap sebagai ibu, dan ini ada legalitas formalnya dalam Islam. Karena tadi ada ayat yang memberikan gambaran atau metafora bahwa kita ini diciptakan dari bumi, kemudian akan kembali ke bumi dan akan dibangkitkan dari bumi. Persis seperti bagaimana siklus kehidupan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian nanti digendong, diberi makan, begitu ya. Lebih jauh masyarakat dalam sejarah manusia tercatat bahwa ada keyakinan seperti pada zaman pertengahan misalnya zaman Renaissance itu mereka punya keyakinan bahwa sungai-sungai itu seperti usus ya, seperti usus alat pencernaan manusia. Kemudian juga ketika mereka mengambil sesuatu dari bumi ini, itu sama dengan mereka mengaborsi perut ibu mereka. Sedemikian rupa gambaran yang diberikan oleh masyarakat pada masa dahulu ini punya fungsi sebagai kontrol atas perilaku mereka kepada bumi. Saya tadi mendapat link berita ya dari Mbak Yus, ada seorang Badui yang menangis ya, ada video seorang Badui yang menangis. Mengapa? Karena hutan suci mereka dirambah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, ditambang karena mereka sedang mencari emas. Padahal orang-orang Badui itu seperti yang saya ceritakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan kita tahu ya, bahwa mereka menganggap hutan itu adalah sesuatu yang suci. Jadi mereka membagi tanah adat mereka itu menjadi 3 bagian. Ada tanah yang suci yang tidak boleh dijamah oleh siapapun ya. Kemudian ada tanah yang ada aturan adatnya boleh dimanfaatkan tapi untuk kepentingan umum, ada tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan personal ya. Kalau saya salah mohon dibetulkan, seingat saya seperti itu. Nah, hutan suci ini mereka sendiri saja tidak berani untuk masuk ke sana. Karena bagi mereka ini adalah hutan suci yang dititipkan oleh nenek moyang mereka yang harus terus dijaga. Dan hasil dari kepercayaan mereka ya adalah tetap terjaganya alam raya ini karena hutan kalau tidak saya namanya hutan liman ya di Baduy sana di Banten itu merupakan hulu dari beberapa sungai yang mengalir sampai ke hilir sampai ke kota-kota di Banten ya. Jadi sebetulnya masyarakat kota terutama harus berterima kasih kepada mereka yang sudah rela mengorbankan diri mereka dengan konsep mereka yang luar biasa untuk menjaga hutan adat mereka sehingga kita yang di bawah ini tetap bisa punya akses terhadap air. Kalau mereka sudah punah, ya, kalau pemerintah tidak melakukan pembelaan terhadap mereka, kemudian dibiarkan saja penambangan liar itu, ya, maka tinggal tunggu saja waktunya. Kita akan kesusahan lagi untuk mendapatkan air bersih.
Bahkan di beberapa kota besar, termasuk Jogja, Jakarta, misalnya Jakarta itu termasuk sinking city ya, kota yang udah mulai terapung. Di Yogyakarta, karena begitu banyaknya hotel-hotel yang didirikan dan mereka semuanya menyedot air tanah, akhirnya ada penurunan tanah ya, kemudian juga kesulitan untuk mendapatkan akses air. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah mereka mengalami hal ini, karena air itu disedot ya, disedot untuk kolam renang misalnya di hotel-hotel ya, sehingga masyarakat yang dirugikan. Mereka yang para kapital itu tetap diuntungkan dengan bisnis yang mereka bangun. Nah, ini sebetulnya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan sesaat manusia ya, untuk leisure, untuk kepentingan untuk kepentingan rekreasi. Padahal kalau misalnya kita mau menyadari bahwa alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini lebih dari cukup untuk memberikan pemandangan yang sangat indah ya. Sehingga kita tidak perlu sebetulnya membuat kolam-kolam renang ya. Sementara Allah sendiri sudah menyediakan sungai-sungai yang luar biasa bersih ya, tapi karena kita tidak bertanggung jawab, kita tidak bisa menjaganya, sungai-sungai yang kita miliki kemudian menjadi kotor. Andai kan kita bisa menjaganya, kita tidak perlu harus pergi ke kolam renang untuk sekedar menghibur diri ya, untuk berenang ya. Kemudian juga laut-laut yang sudah terbentang di atas bumi ini juga memberikan pemandangan yang luar biasa ya, refresh otak kita, refresh badan kita, semuanya bisa kita dapatkan asalkan kita bisa menjaganya. Ya. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, ini juga penegasan dari ayat yang sebelumnya ya, bahwa minha, dari bumilah kami, kata Allah, menciptakan kalian semua, wa fiha nu'idukum, dan kami mengembalikan kalian semua ke bumi, wa nukhrijukum taratan ukhra, dan kami akan mengembalikan kalian ke bumi sekali lagi, atau pada saat kita mati kita akan dikembalikan ke bumi. Jadi kita kembali ke pangkuan ibu kita yang sudah melahirkan kita. Nah, kemudian sebentar. Yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW, wa tahaffadhu minal ard fa innaha ummukum. Nah, ini secara eksplisit Rasulullah SAW menjelaskan ya, bahwa kita harus menjaga. Tahaffadhu minal ard, jagalah bumi itu. Fa innaha ummukum, sesungguhnya bumi itu adalah ibu kalian. Ini secara eksplisit Rasulullah SAW menyebutkan metafora bahwa bumi ini adalah sebagai ibu. Apa makna dari metafora yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa bumi ini adalah sebagai ibu? Kalau dalam Islam kita punya kewajiban untuk menghormati ibu, ya, kita ingat sebuah hadis Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya, siapakah di antara kedua orang tua yang harus dihormati? Ummuka sampai 3 kali, ya, baru kemudian abuka. Ini bukan kemudian mendiskreditkan laki-laki, tapi karena begitu besar jasa seorang perempuan ketika tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosi, tidak hanya secara fisik tapi juga psikis, emosional ya, ketika hamil ya, sebagai yang digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai proses yang sangat berat ya, wahnan ala wahnin. Kemudian juga menyusui ya, menyusui itu juga bukan sesuatu yang sederhana ya. Bahkan dalam Islam ketika dalam rumah tangga ya, seorang perempuan itu boleh loh minta upah ya, minta upah kepada suaminya ketika dia menyusui anaknya, itu diperbolehkan. Mengapa? Karena memang ini proses yang cukup berat ya. Dia harus merelakan waktunya untuk tidak hanya waktunya, juga merelakan fisiknya ya, karena memang secara fisik perempuan itu ketika sudah melahirkan kemudian juga menyusui akan ada penurunan kualitas fisik. Nah, ini perempuan-perempuan melakukannya dengan sukarela. Mengapa? Karena saking cintanya dia pada anak-anaknya. Nah, kembali pada tadi,
ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati ibu kita, ini juga harusnya berlaku bagaimana kita menghormati bumi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW sudah secara eksplisit menyebut bumi sebagai ibu kita. Kita kemudian jadi tanda tanya ya. Sejauh mana saya pribadi, misalnya sejauh mana saya mencintai bumi ini. Selama ini seringkali membuang sampah sembarangan, misalnya, padahal bumi ini adalah ibu kita akan kembali ke bumi ya. Sejauh ini seringkali mungkin marah ya ketika tersandung, misalnya, padahal kemarin sudah disebutkan bahwa jangan sampai kita marah ke bumi ya, atau marah pada alam raya ketika terjadi sesuatu pada kita ya. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau tetap mengatakan kepada Jabal Uhud bahwa Jabal Uhud itu mencintai kita, mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mencintai manusia, dan manusia juga mencintai Jabal Uhud. Padahal Jabal Uhud itu punya kenangan buruk ya, ketika Rasulullah SAW terluka pada masa itu, bahkan paman beliau Hamzah juga syahid pada masa itu, dan banyak sekali sahabat Rasul SAW yang menjadi syuhada. Yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu syai'an minhu aw kanat bihi qarhatun aw jurhun qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi isba'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sababatahu bil ard thumma rafa'aha bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna bi idni rabbina. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ada seseorang yang datang ya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengadukan ada sakit atau di badannya ya ada sakit, ada luka begitu, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata bi usbu'ihi, jadi beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah ya, kemudian mengatakan bismillah demi atas nama Allah turbatu ardina bumi atau tanah ya, tanah dari bumi kita, biri qatiba'dina liyushfa bihi sakimuna, semoga Allah menyembuhkan dengan perantara tanah tadi biidni rabbina. Nah, ini menunjukkan bahwa karena kita ini semua tercipta dari bumi, ya, maka bumi ini juga punya peran penting dalam proses kesembuhan kita. Maka ada ini diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang sakit, beliau mengambil sebagian tanah gitu ya, sedikit, kemudian diambil dan ditaruh di lukanya. Kalau misalnya ada sebagian orang yang tidak mengerti hadis ini, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, misalnya ketika ada kita ini pindah rumah misalnya, kita ini kadang salah satu kepercayaan yang sebetulnya ini adalah living hadis ya, kalau kita memahami hadis ini, diminta untuk membawa air atau membawa sejengkal tanah atau segenggam tanah itu untuk dibawa ke rumah barunya, kemudian ditaruh di sana, sehingga ada optimisme dia akan kerasan di tempat barunya. Sebetulnya itu bukan mistik ya, bukan juga bid'ah. Ini juga berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika diceritakan ketika ada orang sakit, beliau mengambil sebagian sedikit tanah, kemudian diletakkan di bagian yang sakit. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi, qala jumhurul ulama, al-muradu bi ardina huna jumlatul ard, wa qila ardul Madinah khasatan li barakatiha, wa riqatu aqallu min ar-riq, wa ma'na al-hadits annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi as-sababa, thumma uha ala turab faya'laqu biha minhu syai' fayasmahu bihi 'ala al-mawdi' al-jarih awil 'alil wa yaqulu hadzal kalam fi halil mas' wallahu a'lam. Jadi menurut Imam An-Nawawi makna dari ard ini adalah jumlatul ard ya, pokoknya sedikit lah, secuil tanah begitu. Beliau meletakkan jarinya.
apa namanya, meletakkan jarinya. Ini rik itu kalau saya tidak salah, rik itu ludah ya. Jadi jari beliau ini dibasahi, kemudian ditaruh di dalam tanah, kemudian kan nanti akan ada yang nempel. Kemudian ditaruh di luka, ya, ditaruh di luka ataupun apa namanya, sakit, tempat yang sakit dari orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ardun di situ, tanah di situ adalah khusus untuk tanah Madinah. Ya. Ini perbedaan pendapat apakah tanah ini berlaku secara umum atau tanah khusus untuk Madinah. Tapi saya kira kembali pada hadis yang di awal, tahafadhu minal ard fa innaha ummukum, bahwa kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk menghormati, untuk menjaga bumi karena bumi itu adalah ibu bagi kita, maka ini berlaku umum. Ya. Kemudian tadi dijelaskan beliau meletakkannya di luka dan mengatakan seperti tadi, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Jadi ini doa yang diucapkan ya. Kalau misalnya nggak hafal, teringat misalnya ketika terjadi sesuatu kemudian ingin mengobati dengan cara Rasulullah SAW, ya sudah Bismillah, semoga sembuh dengan apa namanya, barokah bumi ini. Itu saja, tidak masalah. Tidak harus menghafal doa ini secara literal ya. وقال البيضاوي قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج وتراب الوطن له تأثير في حفظ المزاج ودفع الضرر فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استحاب مائها. Nah, ini seperti saya jelaskan tadi bahwa kalau orang mau bepergian, musafir itu hendaklah yang bagi ya, dari menurut Imam Al-Baidhawi, mereka hendaklah membawa segenggam tanah misalnya, atau sedikit saja, tidak harus banyak ya, misalnya ditaruh di plastik kecil atau apapun lah dibawa, atau kalau misalnya mereka tidak bisa membawa airnya. Saya jadi ingat dulu karena anak saya yang pertama itu lahir di tempat kelahiran saya ya, di Lumajang, padahal waktu itu kita sudah tinggal di Jogja. Kemudian sampai di Jogja, sebelum saya sampai pulang ke Jogja, ibu kos saya itu sangat baik sekali. Beliau itu memberitahu saya, karena kan sudah kita tak kasih tahu tanggal sekian kita akan balik ke kontrakan begitu ya. Kemudian beliau itu menyarankan kepada saya untuk membawa air. Mbak, tolong bawa air dari sana gitu. Supaya Sinok, karena perempuan ya, supaya Sinok nggak rewel nanti di sini. Ya sudah, saya turuti saja. Pada saat itu terus terang saya masih belum tahu tentang hadis-hadis yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan bumi ini. Ya saya ikuti saja. Bagi saya pada saat itu ini adalah merupakan mistik ya, apa namanya, kepercayaan begitu, tapi tidak masalah. Oke, kita bawa. Kemudian sampai di sana sama ibu kos atau yang punya kontrakan itu, saya disuruh meletakkan air tersebut di kamar mandi, dicampur gitu dengan air kamar mandi untuk mandinya dia pertama kali. Setelah itu dan saya tidak tahu apakah mungkin karena apa namanya, ada optimisme yang dibangun ya, kemudian memang tidak terjadi masalah apa namanya pada anak saya saat itu, karena kan biasanya anak kecil itu rewel misalnya ketika tinggal di tempat baru misalnya, sementara dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, hanya dengan cara menangis saja seperti itu ya. Nah, ini ternyata dijelaskan oleh Imam Al-Baidhawi bahwa orang yang musafir, yang hendak bepergian, hendaklah membawa sebagian dari tanah tempat tinggal dia asalnya. Tapi tentu ketika apa namanya, ketika kita sudah dewasa ya, ketika kita sudah mampu untuk beradaptasi dengan baik dengan berbagai lingkungan yang bermacam-macam, ya kemudian menjadi terlupakan gitu, tidak lagi membawa tanah ataupun air dari tempat tinggal kita. Hatta idza waradal miyah. Nah, lanjutan tadi, kalau misalnya seseorang bepergian, hendaklah dia membawa sedikit dari tanah tempat asalnya. Kalau dia tidak bisa membawa air ya, kalau bisa bawa air, kalau tidak ya membawa tanah. Hatta idza waradal miyah, sampai kalau misalnya nanti sudah sampai tempat tujuan dan menemukan miyah, menemukan tempat sumber air,
al-mukhtalifata ja'ala syai'an minhu fi siqaihi liya'mana madarrata dzalika. Oh. Jadi, mengapa kita diminta untuk membawa air dari asal tempat tinggal kita, atau kalau tidak bisa, kemudian kita boleh membawa tanahnya. Nanti kalau udah sampai tempat tujuan, itu dicampurkan dengan tanah atau air di tempat tujuan. Mengapa? Liak mana madorota dalika, agar supaya aman dari madorot atau dari gangguan-gangguan apa namanya yang ada di tempat baru tersebut. Ini ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj karya Imam An-Nawawi, ya. Idzan fahunaka atifatun tarbutul insan bil ard allati nasha'a fiha wa tarabba. Berdasarkan penjelasan di atas, sebetulnya ada hubungan yang erat, ya, atifah. Atifah itu hubungan yang apa namanya emosional, ya, tarbutul insan, yang menghubungkan antara manusia dengan bumi, tempat mereka, tempat kita semua ini dibesarkan, tempat kita tumbuh, ya. Wala nakira fi dzalika, dan kita tidak mengingkari itu. Kita ini hidup memang dari bumi. Bal huwa mimma haddu alaihi syar' wa warada bihi fadawul fitra as-salima yash'uruna daiman bisyauq wal hanin ila awtanihim wa la yash'uruna bil ulfa aw at-tuma'nina qadra ma yash'uruna biha fi biladihim. Oleh karena itu, karena ada hubungan yang erat antara kita manusia dengan bumi, terutama tempat lahir kita, maka seringkali kemudian manusia itu merasa kangen, ya, terhadap merasa kangen ke kampung halamannya, terutama tempat lahirnya. Lahir, mengapa? Kalau kata orang Jawa misalnya, ya karena ari-arinya ditanam di sana misalnya. Sampai pergi ke belahan bumi manapun, tetap yang dikangeni adalah tempat lahirnya. Mengapa? Karena ari-arinya ada di sana, ya. Ari-ari itu bagian dari diri kita, ya. Kemudian juga mengapa ternyata seperti beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang sudah kita baca dan dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah, memang ada hubungan yang erat, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita ini diberi pemahaman bahwa kita diciptakan dari bumi, kemudian kembali ke bumi dan akan dibangkitkan dari bumi, tapi hadis, terutama hadis yang menyebutkan bahwa bumi itu adalah ibu kita, ini betul-betul kemudian harus memunculkan kesadaran pada diri kita bahwa kita harus berperilaku baik kepada bumi. Dalam perspektif ekofeminisme, ya, jadi konsep ibu bumi ini memang menjadi satu yang debatable, karena ini dianggap sebagai esensialis. Artinya ketika perempuan dianggap sangat dekat dengan bumi, karena bumi itu perempuan, maka perempuan-perempuan itu juga dekat dengan bumi. Mereka punya pengalaman dan ilmu yang lebih banyak daripada laki-laki berdasarkan pengalaman hariannya. Ini berarti kita menjadikan perempuan ini tetap marginal sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi atau dipergunakan, ya, dipergunakan untuk terus melayani laki-laki. Tapi kemudian juga banyak yang membantah, justru dengan konsep ibu bumi ini kita sudah selayaknya menghargai perempuan-perempuan, menghargai bumi, karena seringkali ketika terjadi kerusakan alam misalnya, perempuan dan juga anak-anak kecil, ya, dan orang-orang tua itu adalah termasuk vulnerable group, ya. Mereka adalah kelompok yang paling banyak terdampak dari kerusakan ekologis. Ya, bisa kita refleksikan saja dari kehidupan kita sehari-hari, meskipun ini adalah konstruksi sosial dan tidak selalu sedemikian rupa, tidak selalu sama, begitu, ya. Jadi ketika sejak awal kita bangun tidur misalnya, perempuan yang paling repot, yang harus mempersiapkan air, meskipun dalam relasi rumah tangga laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama, tapi lebih banyak perempuan yang melakukan hal itu. Ini harus kita akui. Mempersiapkan air tidak hanya untuk makan dan minum, tapi juga untuk mandinya misalnya. Ya, kalau kita di sini semua sudah ada saluran air
panas ya, sehingga kita tinggal putar saja. Tapi misalnya di Indonesia, di kampung-kampung, misalnya orang tua harus masak dulu, harus bangun lebih awal, masak air supaya anaknya mandi tidak kedinginan, ya. Kemudian menyiapkan teh, kopi, makanan untuk anak-anaknya. Maka ketika terjadi kerusakan, ya, kerusakan alam, perempuan yang paling terdampak. Mereka harus berjalan lebih jauh, misalnya untuk mengambil air, ya. Dan ini terjadi tidak hanya di negara-negara miskin, misal seperti Ethiopia, misalnya kalau teman-teman semua googling, misalnya banyak foto-foto menjelaskan di situ perempuan dan anak-anak, ya. Mereka harus berjalan jauh, tidak hanya 1, 2, 3 kilometer, kemudian mereka harus membawa beban air di pundaknya, di tangannya, di kepalanya gitu. Mengapa? Karena laki-laki mereka punya tanggung jawab untuk mencari nafkah, jadi mereka tidak tahu dengan urusan di belakang. Sementara konstruksi sosial kita tetap menganggap bahwa pekerjaan perempuan itu adalah bukan pekerjaan. Jadi ini harusnya menyadarkan kita bahwa ada hubungan yang erat antara kita sebagai manusia dengan bumi ini, ya, karena kita lahir dari sana dan kita akan kembali ke sana, dan ini punya dalil atau ada legalitas formalnya dalam Islam. Baik. Yang kelima, wal Qur'anu yusawwiru alaqatal ulfa wal mahabba allati tansha'u bainal ard was sama' wa bainal insan haitsu qala ta'ala fama bakat alaihimus sama' wal ard wa ma kanu munzirin. Al-Qur'an di sini menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat, ya, hubungan yang erat antara manusia, langit dan bumi, ya, ketika dalam ayat ini diceritakan bahwa langit dan bumi itu menangis, ya, wa ma kanu munzirin, dan mereka tidak ditunggu. Artinya bumi dan alam raya ini bereaksi terhadap apa yang menimpa manusia. Wa hadza infi'alun bainal insan wal akwan. Faqad rawa at-Tabari an Sa'id ibni Jubair qala ata ibnu Abbas rajulun. Faqala ya ibna Abbas ara'aita qala Allahi tabaraka wa ta'ala faman bakat alaihimus sama' wal ard wa ma kanu mundarin fahal tabkis sama' wal ard ala ahadin qala na'am innahu laisa ahadun minal khalaiq illa lahu babun fis sama' minhu yanzilu rizquhu wa fihi yas'adu amaluhu fa idza matal mu'minu fa ughliqa babuhu minas sama' alladzi kana yas'adu fihi amaluhu wa yanzilu minhu rizquhu baka alaihi wa idza faqadahu musallahu minal ard allati kana yusalli fiha wa yadhkurullaha fiha bakat alaihi wa inna qauma fir'auna lam yakun lahum fil ardi atharun salihah wa lam yakun yas'adu ila sama' minhum khairun falam tabqi alaihimus sama' wal ard. Ya Allah. Ibnu Abbas menjelaskan, ya, penafsiran ayat ini sedemikian rupa luar biasa. Jadi ada seseorang diriwayatkan oleh At-Tabari an Sa'id ibni Jubair qala ata ibnu Abbas, ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Laki-laki tersebut bertanya, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu mengenai ayat ini, fama bakat, bahwa langit dan bumi itu menangis, ya? Fahal tabki sama wal ard, apakah memang betul langit dan bumi itu menangis atas seseorang, ya, ketika seseorang meninggal, ya, apakah betul bumi dan langit itu menangis? Qala na'am, iya. Innahu laisa ahadun minal khalaiq illa lahu babun fis sama. Beliau kemudian menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini kecuali dia punya satu pintu di langit. Dari pintu itulah rizkinya turun. Wa fihi yas'adu amaluhu, dan melalui pintu itulah amalnya naik ke atas, kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza matal mu'min, maka ketika seorang mukmin meninggal, fa ughliqa babuhu minas sama, pintu ini kemudian tertutup. Alladzi kana yas'adu fihi amaluhu, tempat amalnya naik dan tempat rizkinya turun tadi kemudian tertutup. Baka alaihi, kemudian langit pun menangis, ya Allah. Wa idza faqadahu musallahu minal ard, dan juga bumi yang sering kali kita injak, kita jadikan tempat untuk sholat, itu juga menangis ketika dia kehilangan seorang mukmin yang biasanya ada di situ. Inilah kemudian mengapa kita itu ketika sholat, ya, disunnahkan untuk kemudian berpindah.
Jadi misalnya teman-teman menyaksikan misalnya ada orang yang sebelum sholat sebelum sholat fardu, sholat sunnah dulu, misalnya kemudian tukeran tempat ketika sholat fardu ya. Jadi misalnya saya di sini, di kanan saya ini anak saya misalnya sholat sunat sekarang, saya di sini, anak saya di sebelah kanan. Kemudian ketika nanti sholat fardu bertukaran tempat. Mengapa? Karena kita berharap bahwa bumi-bumi ini yang nanti suatu saat akan menjadi saksi atas amal-amal kita di dunia itu semakin banyak ya. Mereka akan menangisi kita semuanya ketika kita meninggal nanti dan mereka akan memberikan kesaksian kepada di hadapan Allah ketika mulut kita tidak mampu bicara, ketika semuanya sudah tertutup, maka semua yang ada di alam raya inilah yang akan menyaksikan, memberikan kesaksian ya atas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi juga menangis, langit menangis, bumi juga menangis ya. Jadi bumi juga menangis ketika mencari-cari mana si fulan yang biasanya sholat di sini kok sekarang tidak ada, dia juga menangis. Wa inna qauma fir'auna, dan sesungguhnya kaum Fir'aun menurut penjelasan Ibnu Abbas, lam yakun lahum fil ardi athar solihah. Mereka itu tidak punya bekas yang baik di tanah mereka ya. Jadi kalau Fir'aun itu di Mesir, tanah yang selama ini mereka injak itu tidak punya kesan baik. Walam yakun yas'adu ila sama' minhum khairun, sehingga tidak ada kebaikan yang naik ke atas. Falam tabaki alaihimus sama' wal ard, sehingga ketika mereka meninggal tidak ada yang menangisi, baik langit ataupun bumi itu tidak menangisi kepergian mereka. Ini kalau misalnya kemudian kita hubungkan ya dengan beberapa kejadian bencana alam misalnya, bencana alam yang terjadi karena ada kemaksiatan yang tersebar di suatu tempat misalnya ya, barangkali itu adalah bentuk kemarahan ya, bentuk kemarahan dari alam raya karena manusia di atasnya sudah berbuat maksiat yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak mampu menanggung, tidak mampu lagi menyaksikan kemaksiatan-kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Maka kalau kita ingin menjaga bumi ini tetap lestari ya, tidak hanya kita menyayangi menanaminya kemudian menjaganya, tapi kita juga terus harus memupuk kebaikan secara ruhaniyah juga ya, menjalin hubungan dengan level yang paling tinggi dengan cinta kasih, karena sebetulnya kita ini bekerja sama untuk tetap menjaga bumi ini lestari. Jadi dia juga bereaksi atas kebaikan ataupun keburukan yang sudah kita lakukan. Saya kira itu ya untuk hari ini. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, ini ada pertanyaan. Alhamdulillah akhirnya nemu filosofi yang tepat. Kenapa alam sering disebut ibu pertiwi, ya, atau Mother Earth bukan Father Earth, terkait mencintai bumi seperti ibu sendiri. Mohon penjelasan Ustazah. Apa indikator kalau kita sudah mencintai dengan tepat? Karena kadang kita sudah melakukan beberapa kepedulian, tetapi toh secara neto kita tetap merugikan alam. Ya, yang penting ini tentu berawal dari individu ya, menjadi tanggung jawab individu kita. Dan tentu kita tidak bisa berjalan sendiri. Hal baik seperti ini, ketika kita sudah punya kesadaran bahwa kita harus respect terhadap alam, respect terhadap bumi, dalam hal ini yang kita bahas pada saat ini adalah respect terhadap bumi, karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan sedemikian rupa bahwa bumi ini adalah ibu kita, maka disebut sebagai ibu pertiwi ya, bukan bapak pertiwi. Kita harus menjadikan ini sebagai landasan perilaku kita terhadap alam, perilaku kita terhadap bumi. Tapi tentu kita tidak bisa sendirian. Ya. Maka konsep ini harus kita tularkan. Inilah mengapa saya mengaji Ramadan ini tidak membaca kitab yang lain. Karena saya ingin apa yang saya ketahui, dan saya senang sekali, terus terang saja, saya ini baru belajar tentang relasi antara agama dan ekologi ya, agama dan ekologi. Kemudian saya mencoba mencari dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis atau aqwalus sahabah tentang konsep alam ini seperti apa, dan saya baru menemukan di sini. Memang saya mungkin dibandingkan teman-teman yang lain yang sudah lebih
tahu lebih awal, yang sudah tahu bahwa tentang hadis tahaffazu minal ard, bahwa kita harus menjaga bumi karena itu adalah ibu kalian. Saya terlambat dibandingkan Kiai Juwaini misalnya yang mempunyai pesantren di Lombok ya, yang pesantrennya luar biasa mengembangkan konsep pokoknya zero waste ya, tidak ada sampah yang masuk, tidak ada sampah yang keluar ya. Beliau sudah menyampaikan itu, bahwa kita harus berperilaku baik kepada bumi ini karena sesuai dengan hadis Rasul yang kita pelajari tadi, ini menjadi tanggung jawab ya, kewajiban sebagaimana kita menghormati ibu kita. Ketika saya mendapatkan hadis ini, kemudian saya punya keinginan bahwa ini harus disebarkan. Kita tidak bisa sendirian. Kita harus menyebarkan hal baik ini atau konsep yang ada dalam Islam ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga lama-kelamaan kita tentu tidak boleh pesimis ya, tidak boleh menganggapnya ini sebagai utopia. Kita yakin bahwa ketika kita menularkan kebaikan kepada orang lain ya, suatu saat ada kesadaran yang muncul di tengah masyarakat sehingga kita bersama-sama menghormati alam raya ini, menghormati bumi ini ya, sehingga kita tidak lagi merugikan bumi dan juga tidak merugikan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa memastikan bahwa ritual yang masih sering kita lakukan adalah murni dalam koridor respect to nature dan tidak masuk syirik ya, misalnya tradisi larung atau ritual di lereng Dieng yang sering untuk wisata juga. Ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa kadang mistik ya yang dibangun di tengah masyarakat itu punya manfaat ya, punya manfaat. Seperti tadi orang-orang Badui itu menganggap hutan mereka itu suci, yang di tempat di mana arwah nenek moyang mereka tinggal di sana, sehingga mereka tidak berani menjamahnya ya, masuk saja mereka tidak berani. Kemudian juga misalnya laut, ada mitos yang dibangun Nyi Roro Kidul misalnya, nanti kalau kita merusak laut Kidul, Nyi Roro Kidul akan marah misalnya. Kemudian masyarakat melakukan larung sesajen di sana. Nah, yang harus kita lakukan adalah meluruskan. Ya. Menarik bahwa ketika kita melakukan interview ya dengan seorang tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah, kita menanyakan kepada beliau bagaimana pendapat beliau mengenai fenomena di tengah masyarakat, misalnya tentang larung, kemudian yang selama ini dianggap sebagai sebuah bid'ah, begitu ya, sehingga sempat suatu mungkin tahun 2019 atau 2019 atau 2018 upacara larung itu dibubarkan gitu ya oleh sebagian kelompok ekstrim ya. Beliau menjawab, sebetulnya yang harus kita lakukan itu adalah merubah niatnya dan merubah perspektifnya. Mengapa sih kita ini tidak mau berbagi sedikit saja dengan ikan-ikan yang ada di laut? Kita ini sudah mengambil banyak sekali kekayaan laut ya, tidak bisa dihitung. Tidak hanya berupa ikan ya, tapi juga kekayaan alam lainnya yang terkandung di laut sudah kita ambil. Masa iya berbagi satu kepala kerbau saja untuk dimakan ikan kita nggak rela? Ya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah meluruskan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Maka masyarakat misalnya ketika mereka melakukan larung ya, itu yang harus dibetulkan adalah niatnya tadi, perspektifnya, sehingga tidak lagi larung itu diberikan kepada Nyi Roro Kidul, tapi ini adalah sebagai sedekah manusia kepada makhluk Allah yang lain yang ada di laut. Kita sudah diberi banyak, masa tidak mau berbagi? Itu jawaban yang luar biasa menurut saya. Ya. Kemudian yang kedua, tradisi-tradisi tersebut sudah menjadi komoditas ekonomi. Ya. Banyak masyarakat kemudian yang menggantungkan kehidupannya dari proses atau tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Banyak yang mencari uang ya, yang jualan misalnya tukang parkir atau apapun bentuknya. Sehingga tidak ada alasan kalau menurut saya pribadi untuk melarang tradisi-tradisi yang ada di tengah masyarakat. Karena banyak pihak yang diuntungkan dari keberadaan ritual-ritual tersebut. Sekali lagi yang penting adalah bagaimana kita mengubah perspektifnya, mengubah niatnya.
Sama juga dengan ritual di lereng Dieng misalnya untuk wisata. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat non-muslim, ya silakan saja, itu kepercayaan mereka. Tapi bagi kita yang muslim dan kemudian menyaksikannya misalnya ya, menyaksikannya dan kita melihat bahwa ada orang muslim yang terlibat misalnya, ya tinggal dirubah saja niatnya. Ini niat itu punya peran yang luar biasa, efeknya luar biasa terhadap keabsahan sebuah perilaku ya, apakah itu menjadi syirik ataupun tidak. Nah, ketika kita kemudian melihat tidak hanya banyaklah di Indonesia itu banyak tradisi yang hidup di tengah masyarakat, baik dilakukan oleh masyarakat Muslim ataupun masyarakat adat. Kalau itu dilakukan oleh masyarakat adat, tidak masalah karena itu bukan memang agama mereka mengajarkan sedemikian rupa, kepercayaan mereka itu sudah di luar tanggung jawab kita. Tapi kita sebagai muslim ketika melihat hal ini tinggal dirubah saja niatnya. Kemudian kita harus menyadari bahwa banyak orang yang kemudian menggantungkan hidupnya dari ritual-ritual tersebut. Ketika kita mengharamkannya, menganggapnya sebagai sebuah bid'ah harus dihapus misalnya, kita sudah memutus rizki dari ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari ritual-ritual tersebut. Di Bali saja misalnya, berapa miliar ya yang kemudian perputaran uang yang terjadi ketika proses upacara adat misalnya, dan berapa banyak keluarga-keluarga yang menggantungkan kehidupan mereka dari upacara-upacara yang berlangsung di sana. Maka kalau kita menganggap sebagai kesyirikan misalnya dan menganggap itu harus dihapuskan misalnya, ya ada sesuatu yang harus diluruskan di sana. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, insya Allah besok kita akan membahas tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi makhluk Allah secara keseluruhan. Insya Allah kita akan ketemu di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir sore atau malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semakin menguatkan kita untuk lebih berperilaku baik ya kepada alam raya ini, terutama membangun relasi yang dilandasi tidak hanya untuk kepentingan jasmani, tidak hanya untuk kepentingan akli, tapi juga untuk kepentingan ruhani kita, sehingga kita bisa berperilaku baik kepada alam raya ini, terutama bumi, ya, dengan lebih baik lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya. Terima kasih Ustazah.